Baik, selamat pagi. Saya atas nama Olivia Maya Bria dengan NPM 33220079 dari kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistik Dasar. Nomor 1. Buatlah tabel distribusi frekuensi berat badan dari 50 siswa berikut. Yang pertama-tama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Pada slide saya sudah mengurutkan datanya sehingga saya mendapatkan hasil nilai minimalnya 41, nilai maksimalnya 65, dan jumlah datanya adalah 40. Di sini untuk menentukan range-nya yaitu dengan mengurangkan nilai maksimal dan nilai minimal, sehingga di situ hasilnya 65 dikurangi 41 sama dengan 24. Batas kelasnya atau K-nya digunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. 1,6 itu didapat dari log N. Log N itu nilainya adalah 40, yaitu yang kita gunakan jumlah datanya. N-nya adalah jumlah datanya. Sehingga log 40 hasilnya adalah 1,6. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di situ 3,3 dikali dengan 1,6 yang hasilnya adalah 5,2. Sehingga 1 ditambah 5,2 adalah 6,2 dan dibulatkan menjadi 7. Panjang kelas atau P-nya itu digunakan range dibagi dengan batas kelas. Range-nya di situ 24 dibagi dengan batas kelasnya adalah 7. Sehingga 24 dibagi 7 hasilnya 3,4 yang kemudian dibulatkan menjadi 4. Lanjut pada tabel distribusi frekuensi untuk nomor 1 yaitu dimulai dari interval kelas, kemudian batas kelas, nilai tengah, frekuensi kumulatif, dan juga frekuensi relatif. Interval kelasnya dimulai dari nilai minimalnya yaitu 41, kemudian ditambah dengan panjang kelasnya yaitu 4. Namun hitungannya yaitu dari 41. Sehingga menjadi 41, 42, 43, dan 44. Batas kelasnya yaitu batas kelas bawahnya dikurangi dengan 0,5 dan batas kelas atasnya ditambah 0,5 sehingga mendapatkan hasil 40,5 sampai dengan 44,5, di mana 40,5 merupakan batas kelas bawahnya dan 44,5 merupakan batas kelas atasnya. Nilai tengahnya didapat dari ujung atas ditambah ujung bawah dibagi dengan 2. Ujung atasnya adalah 44 ditambah dengan 41 kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 42,5. Frekuensinya 4. Kenapa? Karena dari interval kelas 41 sampai dengan 44 itu nilainya ada 4. Frekuensi kumulatif yang pertama ditulis kembali dari frekuensi, yaitu frekuensinya 4, maka di frekuensi kumulatifnya juga 4. Frekuensi relatif didapat dari frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Frekuensi di situ bernilai 4, kemudian dibagi dengan jumlah datanya adalah 40, dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Untuk interval kelasnya penjelasan ke bawah sama seperti penjelasan di awal tadi. Kemudian batas kelasnya juga sama, nilai tengahnya juga sama, frekuensinya juga seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya yang agak beda karena di sini untuk frekuensi kumulatif yang pertama itu 4 diambil dari frekuensi. Namun yang untuk kedua kenapa di sini 13? Karena
frekuensi kumulatif yang pertama ditambah dengan frekuensi kumulatif yang kedua, yaitu 9. Sehingga 4 ditambah 9 hasilnya 13. Kemudian 13 ditambah 9 hasilnya 22. 22 ditambah 9 hasilnya 31. 31 ditambah 3 hasilnya 34. Dan 34 ditambah 4 hasilnya 38. 38 ditambah 2 hasilnya adalah 40. Di sini frekuensinya berjumlah 40 sesuai dengan jumlah data tadi, yang artinya data yang kita buat adalah benar. Frekuensi relatifnya juga sudah saya hitung, yaitu jumlahnya semua 100%. Berarti tabel distribusi frekuensi ini benar. Nomor 2 masih sama seperti nomor 1, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di bawah ini. Pertama-tama mengurutkan data terlebih dahulu. Di sini seperti pada tabel, data yang telah saya urutkan dan mendapatkan nilai minimalnya adalah 4, nilai maksimalnya adalah 20, dan jumlah datanya adalah 25. Untuk range-nya yaitu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Sehingga nilai maksimal di situ 20 dikurangi dengan nilai minimalnya 4, hasilnya adalah 16. Batas kelas atau K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Itu sudah menjadi rumus dari batas kelas. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 25. Jumlah datanya di sini adalah 25, maka log N-nya adalah log 25. 1 ditambah 3,3 dikali 1,3 log 25 adalah 1,3. Di situ 3,3 dikali 1,3 hasilnya 4,5. Sehingga 1 ditambah 4,5 hasilnya 5,5 dan dibulatkan menjadi 6. Panjang kelasnya atau P-nya sama dengan range dibagi dengan batas kelas. Range-nya di situ adalah 16 dibagi dengan batas kelasnya adalah 6. Sehingga 16 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2,6 yang kemudian dibulatkan menjadi 3. Di sini tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Yang pertama ada interval kelas dimulai dari 4 sampai 6. Kenapa? Karena panjang kelasnya adalah 3. Namun dihitung dari 4. Itu 4, 5, dan 6. Berhenti di 6. Batas kelasnya yaitu 3,5 sampai 6,5. Karena batas kelas bawahnya dikurangi 0,5, sementara batas kelas atasnya ditambah 0,5. 3,5 sampai 6,5 hasilnya. Nilai tengahnya adalah 5, karena ujung atas ditambah ujung bawah dibagi dengan 2, yaitu ujung atasnya 6 ditambah dengan 4, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Frekuensinya 5 karena data yang dihitung dari 4 sampai 6 itu ada 5. Frekuensi kumulatifnya ditulis kembali dari frekuensi yang pertama yaitu 5. Frekuensi relatif 20% didapat dari frekuensi yang nilainya 5 dibagi dengan jumlah data yang nilainya 25, kemudian dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 20%. Untuk interval kelas kedua dan seterusnya juga sama seperti penjelasan awal tadi. Untuk batas kelasnya juga sama, nilai tengahnya juga sama, frekuensinya juga dihitung seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya yaitu 5 ditambah frekuensi yang kedua, 5. Sehingga hasilnya di situ adalah 10. Kemudian 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 5, 22. 22 ditambah 2, 24, 24 ditambah 1, 25. Di situ frekuensi relatifnya sudah saya hitung yaitu 100%, frekuensi kumulatifnya pas 25%. Maka tabel distribusi yang telah kita kerjakan adalah benar. Di sini nomor 3 yaitu menggambar. Yang pertama A itu adalah gambar histogram. Gambar histogram ini digambar menurut data pada tabel nomor 1 tadi. Di sini yang saya gunakan adalah
frekuensi, kumulatif, dan juga interval kelas. Kenapa? Karena jika menggunakan frekuensi, di situ terdapat 3 diagram yang sama tinggi, yaitu sehingga di sini saya menggunakan frekuensi kumulatif agar terbentuk diagram seperti ini. Lanjut ke yang B, poligon. Poligon juga di sini saya menggunakan frekuensi kumulatif dan juga interval kelas. Di sini digunakan ini agar dapat berbentuk poligon seperti yang ada pada slide. Karena jika menggunakan frekuensi, poligonnya agak aneh. Di sini saya memang belum terlalu mengerti tentang gambar poligon dan juga histogram, sehingga saya membuat dengan data yang ada di tabel tersebut. Untuk gambar OGIF positif dan OGIF negatifnya, di sini memang menggunakan frekuensi kumulatif, sehingga OGIF positifnya yaitu dari atas ke bawah atau dari nilai terkecil ke nilai terbesar, yaitu dari 4 ke 40. Sementara untuk OGIF negatifnya yaitu dari atas ke bawah, yaitu dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Sehingga di situ dari nilai 40 ke nilai yang paling terendah yaitu 4. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.